Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya. Dan selamat menyaksikan. Logaritma. Bentuk umum dari bilangan berpangkat adalah A pangkat N, di mana A dinamakan bilangan pokok dan N dinamakan pangkat. Sebagai contoh, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Karena 2 itu ada 3 kali. Dan dikalikan, jadi 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Kemudian untuk 16 pangkat setengah itu sama dengan 4. Kenapa? Karena pangkat setengah ini adalah sama kayak dengan akar. Jadi akar 16 itu sama dengan 4. Tetapi jika persoalannya dibalik, misalnya 3 pangkat 2 itu sama dengan 9, berarti 3 kali 3 sama dengan 9. Berapakah nilai X-nya? Kemudian 25 pangkat Y sama dengan 5, berapakah nilai Y-nya yang akan kita cari? Untuk yang pertama, 25-nya itu kita samakan dengan 5 nih. Jadi 25 itu pangkat berapa sih biar sama dengan 5? Jadi 5 pangkat 2 kan sama dengan 25. Nah, ada Y-nya nih. Y-nya tetap sama dengan 5 pangkat 1. Kalau nggak ada angkanya kan sama dengan 1 nih. Nah, berarti ini udah sama-sama 5 bilangan pokoknya. Berarti tinggal kita hasilin yang pangkatnya aja. Kenapa 2Y? Karena 5 pangkat 2 sama dengan 25. Y-nya tetap. Berarti pangkatnya itu 2 kali Y sama dengan 2Y. Nah, jadi hasilnya pangkatnya aja yang kita hitung. Jadi 2Y sama dengan 1. Pangkatnya nih 2Y sama dengan 1. Karena bilangan pokoknya udah sama-sama 5. Jadi Y-nya itu sama dengan 1/2. Kenapa? Karena ini kan perkalian nih. Kalau pindah ruas itu jadi dibagi posisinya. Berarti Y-nya itu sama dengan setengah. Nilai X dan Y dapat ditentukan dengan aturan logaritma, yaitu misalkan B adalah bilangan positif dan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Maka A log B itu sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C, di mana A dinamakan bilangan pokok atau basis, B dinamakan numerus, dan C adalah hasil logaritma. Jika A sama dengan E-nya itu adalah 2,7128, maka E log B ditulis In B dibaca logaritma natural dari B, yaitu logaritma dengan bilangan pokok E. Untuk lebih jelasnya ikuti contoh berikutnya ya. Oke, untuk yang pertama kita punya 7 log 49 sama dengan X. Nah, maka 49-nya ini adalah bilangan pokoknya, sedangkan yang ditanya adalah nilai X-nya. Ya, jadi 7 sama dengan X. Berarti 49 sama dengan 7X. 49 sama dengan 7X. Karena X-nya ini yang akan kita cari. Nah, 49 itu biar 7 sama-sama 7, pangkat berapa sih? Itu pangkat 2. Berarti 7 pangkat 2 sama dengan 49. Karena 7 kali 7 sama dengan 49. Nah, kemudian sama dengan 7X. X-nya ini yang akan kita cari nih. Jadi, X-nya itu adalah sama dengan 2. Karena bilangan pokoknya udah masing-masing 7. Jadi, tinggal X-nya yang kita cari sudah ketahuan. Oke, lanjut untuk yang kedua. 3 log 81 sama dengan X. Maka 81 sama dengan 3X. 81 sama dengan 3 pangkat X. Nih, 81 sama dengan 3 pangkat X. Nah, karena bilangan pokoknya ini adalah 3, yang di pangkat X-nya ini adalah bilangan pokoknya adalah 3, jadi 81 itu kita rubah jadi 3 pangkat berapa? Yaitu adalah 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3, 3 jadi 4 kali. Kemudian dikalikan, hasilnya adalah 81. Jadi nilai X-nya itu adalah sama dengan 4. Nih. Karena bilangan pokoknya udah masing-masing 3, jadi X-nya udah ketahuan. X sama dengan 4. Oke, lanjut. Untuk contoh yang ketiga, kita punya 4 log 32 sama dengan X. Ya, jadi untuk 32 sama dengan 4X nih. Karena 4. Ya. Nah, 4-nya ini kita bisa perkecil lagi.
4-nya ini bisa kita perkecil lagi, yaitu jadi 2 pangkat 2 ya. Nih, jadi ini tinggal dikalikan, 2 kali X itu sama dengan 2X. Nah, ini juga harus kita kecilin 32-nya, yaitu jadi 2 pangkat berapa yang sama dengan 32, yaitu 2 pangkat 5 ya. Jadi 2 pangkat 5 itu sama dengan 32. Kemudian ini kamu kalikan ya, karena kalau ada pangkat kemudian dipangkatin lagi berarti pangkatnya dikalikan yang kemarin perpangkatan. Nah, jadi hasilnya 2X itu sama dengan 5 nih. Jadi yang pangkatnya aja yang akan kita selesaikan, karena yang kita cari adalah nilai X nya. Jadi 2X sama dengan 5, berarti X nya itu sama dengan 5 per 2. Kenapa? Karena ini kan perkalian nih, 2X itu sama dengan 2 kali X ya. Kalau perkalian kita pindahkan ruas itu jadi pembagian, jadi per 2. Oke, lanjut. Untuk yang D, oke, kita punya 64 log 4 sama dengan X. Maka nilai X-nya itu adalah 64 itu kita rubah dulu jadi pangkat berapa, kita yang paling kecil, yaitu kita dapat 4 pangkat 3. Kenapa? Karena 4 kali 4 16, 16 kali 4 64 ya. Jadi untuk ini kamu kalikan dulu ya, 3 kali X sama dengan 3X, 4 pangkat 1 sama dengan 4 kan. Jadi kita cari nilai X-nya itu adalah 3X sama dengan 1, berarti X-nya itu adalah 1 per 3, karena 3-nya kita pindah ruasin jadi per 3. Oke, sekarang yang bentuk contoh untuk akar. Nih, akar itu sama dengan pangkat setengah ya. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Nah, 25 kita perkecil lagi nih, jadi 5 pangkat 2. Nah, X-nya kita kalikan nih pangkatnya nih, 2 kali X sama dengan 2X. Ini pangkatnya adalah setengah ya. Akar itu sama dengan pangkat setengah. Oke, jadi hasilnya udah sama-sama 5. Udah sama-sama 5 bilangan pokoknya. Jadi yang kita cari adalah 2X sama dengan setengah. Berarti X-nya itu adalah 1 per 2. Kalau ini perkalian kan kita pindah ruas jadi pembagian ya. Jadi 1 per 2 dibagi lagi 2. Nah, itu sama dengan 1 per 4. Kenapa 1 per 4? Karena 1 per 2 per 2 itu 2-nya itu adalah kan 2 per 1 ya. Jadi kita kalau pembagian pecahan kita pindahkan itu hasilnya dikali, jadi 1 per 2 dikali 1 per 2, awalnya jadi 2 per 1 kita rubah jadi 1 per 2 dibalik ya, tapi bentuknya perkalian, jadi hasilnya adalah 1 per 2 dikali 1 per 2 itu sama dengan 1 per 4 ya. Untuk contoh selanjutnya kita punya 2 log 2 akar 2 sama dengan X. Nah, 2 itu kan sama dengan pangkat 1 ya, akar 2 itu kan sama dengan pangkat setengah. Jadi pangkatnya itu kita jumlahkan, jadi pangkat 1 ditambah pangkat setengah itu sama dengan adalah pangkat 3 per 2 atau 1/2 bisa juga. Nah, untuk 2 berarti ini X-nya udah ketahuan nih ya. Jadi 1/2 juga boleh, 3 per 2 juga boleh ya, karena bilangan pokoknya udah masing-masing 2. Oke, untuk selanjutnya ini adalah sifat-sifat logaritma, ada 11 ya. Jadi biasanya untuk yang pertama ini adalah A log A sama dengan 1. Jadi A-nya ini A-nya sama angkanya itu dia sama dengan 1. Kemudian A log P kali Q sama dengan, kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan ya. Oke, lanjut untuk sifat yang ketiga, pembagian itu sama dengan pengurangan. Langsung aja ke contoh soalnya. Oke, ini ada penjumlahan, ada pengurangan. Jadi kalau penjumlahan itu adalah dikali, kalau pengurangan itu adalah dibagi. Jadi untuk yang pertama 60 dikali 5, karena dikurang jadi posisi dibagi. Nih, dikurang dibagi ya. Jadi 60 dikali 5 per 3 sama dengan 2 log 100. Nah, 100 ini kenapa sama dengan 2? Karena 10 log 10 itu sama dengan 1. Kita lihat aja ada berapa angka nolnya.
Kalau nolnya ada 2 berarti sama dengan 2. Oke. Untuk yang contoh soal yang kedua, 2 log 8 tambah 2 log 16 min 2 log 4. Nih, ini 2-nya udah sama ya. Di depan lognya udah sama-sama 2, jadi kita bisa selesaikan. Untuk penjumlahan itu dikali, untuk pengurangan itu dibagi. Jadi hasilnya adalah 8 dikali 16 dibagi 4. Nih, 8 kali 16 bagi 4 sama dengan 32. Setelah itu 32-nya ini kita rubah jadi 2 pangkat berapa? Karena patokannya itu adalah 2. Jadi 32 itu adalah 2 pangkat 5, berarti sama dengan 5. Atau bisa juga kita jadi rubah nih, 8 itu adalah 2 pangkat berapa nih? Ya, 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat 3 nih, karena patokannya itu harus 2 ya. Jadi 8 itu kita rubah jadi 2 pangkat berapa, karena patokannya adalah ini. Kemudian 16 itu jadi 2 pangkat berapa, yaitu adalah 2 pangkat 4. Nah, kemudian 4 itu adalah 2 pangkat 2. Jadi tinggal kita jumlahin pangkatnya aja. Ini kan pangkat 3, terus ditambah pangkat ininya adalah pangkat 4. Berarti 3 tambah 4 sama dengan 7. Dikurang pangkat 2. Nih, ini kan 2 pangkat 2 ya, berarti sama dengan 5. Ada 2 cara, terserah kamu mau model yang mana. Lanjut untuk sifat yang keempat. Jadi untuk A log P pangkat N, N-nya ini kita taruh ke depan jadi bentuk perkalian. Jadi N-nya ini kita kalikan dengan A log P-nya. Langsung aja ke contoh soalnya. Kita punya 5 log 125. Jadi 5 log ini adalah 125-nya ini kita rubah jadi 5 pangkat berapa? Yaitu adalah 5 pangkat 3. Kemudian karena udah sama-sama 5 log 5 yang tadi Ibu katakan, A log A itu sama dengan 1. Karena A-nya itu angkanya sama. Nah, ini kan angkanya sama nih, 5 sama 5. Nah, berarti tinggal kita 5 log 5 itu sama dengan 1, berarti tinggal pangkatnya 3-nya itu tinggal kita kalikan, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Untuk contoh yang kedua, 6 log 9 ditambah 2 kali 6 log 2 dikurang 2 kali 6 log 36. Ini udah sama-sama 6 ya. Nah, jadi untuk yang penjumlahan itu sama dengan perkalian, pengurangan itu sama dengan pembagian. Oke, jadi 9 itu adalah 3 pangkat 2 min 6. 2 itu adalah 2 kali 2 pangkat 2 nih. Ini adalah pangkatnya si dia. Jadi kita taruh depan biar perkalian. Jadi 2 kali 6 log 2 itu sama dengan 6 log 2 pangkat 2. Oke. 36 itu sama dengan 6 log 36 pangkat 2. Ya. Jadi langsung 3 pangkat 2, kalau perkalian penjumlahan itu sama dengan dikali, pengurangan itu sama dengan dibagi. Jadi hasilnya karena udah sama-sama 6 log, 6 log, 6 log, berarti hasilnya ini aja 3 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dibagi 36 pangkat 2. Hasilnya itu adalah 3 kali 2 sama dengan 6 pangkat 2. Kemudian 36 itu adalah 6 pangkat 2. Terus ada pangkat 2-nya lagi, jadi 6 tinggal dikalikan pangkat 4. Jadi hasilnya 6 pangkat 2 per 6 pangkat 4. Kalau pembagian itu sama dengan pembagian. Ya, jadi 2 dikurang 4 sama dengan min 2. Oke, jadi hasilnya pangkat min 2-nya ini kita pindahin ke depan jadi bentuk perkalian. Jadi 6 log 6 itu sama dengan 1. Hasilnya itu adalah tinggal pangkatnya aja. Oke, lanjut. Kita punya 3 log A sama dengan 5, 3 log B sama dengan 2, maka tentukanlah nilai 3 log A pangkat 4, B pangkat 6. Oke, jadi 3 log A pangkat 4, B pangkat 6, itu kan A pangkat 4 kan dikali B pangkat 6 kan, sama dengan A pangkat 4, B pangkat 6. Kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan. Ya, jadi untuk yang pertama, ini 4-nya itu kita pindahin ke depan. Jadi 3 log A. Kemudian 6-nya juga kita taruh di depan jadi bentuk perkalian 3 log B. Jadi 3 log A-nya itu tinggal kita gantikan 5, 3 log B-nya itu kita gantikan dengan 2. Jadi hasilnya 4 dikali 5 ditambah 6 dikali 2 sama dengan 4 kali 5 sama dengan 20 ditambah 6 kali 2 sama dengan 12. Jadi hasilnya 32. Oke, untuk contoh sifat yang kelima, kita punya nilai B adalah bilangan real positif.
Jadi untuk yang sifat yang kelima, A log B itu sama dengan N log B per N log A. Oke, untuk sifat yang keenam, A log B. Jadi contoh soalnya kita punya 2 log 3 sama dengan A, maka nyatakanlah logaritma berikut ini dalam A. Oke, 81 log 32. Oke, 81 log 32. Ya, jadi untuk yang model pertama ini adalah yang sifat kelima nih. Ya, A log B sama dengan N per N log B per N log A. Oke, N-nya itu kenapa 2? Karena 81 itu, karena 32 itu kita rubah jadi 2 pangkat berapa. Oke, jadi untuk yang pertama, ini dibagi sama ini. Ya, jadi B per A. B per A. Oke, jadi hasilnya 32 itu kita rubah jadi 2 pangkat 5, kemudian 81 itu kita rubah jadi 3 pangkat 4. Ya, jadi pangkatnya ini karena masing-masing udah sama 2. Oke, 2 log 2 sama dengan 1, pangkatnya 5-nya kita taruh ke depan jadi bentuk perkalian. Oke, setelah itu 2 log 3 pangkat 4, jadi 4-nya kita taruh ke depan, jadi 2 log 3 itu belum sama dengan 1 ya. Karena beda 2 dengan 3 itu beda, jadi 2 log 3-nya itu kita adalah pakainya yang ini. 2 log 3 itu sama dengan A. Oke. Ya, jadi 2 log 3 itu kita rubah jadi A, sedangkan 2 log 2 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena 2 dan 2. Jadi kalau angkanya sama itu berarti dia sama dengan 1. Oke, jadi tinggal hasilnya aja. 5 kali 1 sama dengan 5, per 4 kali A sama dengan 4A. Untuk contoh soal yang kedua kita punya 3 log 54. Jadi 54 itu kita rubah jadi 2 kali 27. Kenapa? Karena di sini ada 2 log 3. Ya. Jadi 2 kali 27 sama dengan 54. Kita perkecil lagi. Kalau perkalian itu sama dengan penjumlahan. Jadi 3 log 2 ditambah 3 log 27. Nah, ini itu pakai sifat yang ini. Nih, A log B sama dengan 1 per B log A. Nih, 1 per B log A. Oke, jadi tetap plus 3 log 27 ini hasilnya itu adalah 3 pangkat 3. 27 itu kita rubah jadi 3 pangkat 3. Jadi hasilnya pangkatnya aja 3, karena 3 log 3 itu sama dengan 1. Jadi pangkatnya aja yang kita tulis. Nah, ini 3 log 2-nya itu kita rubah jadi A. Nih. Sama aja 2 log 3 dan 3 log 2. Oke. Jadi hasilnya adalah 1 per A plus 3. Untuk sifat yang ketujuh, ya, ini A log B dikali B log C sama dengan A log C. Jadi kalau perkalian ini B sedekat dengan B, berarti B-nya itu dicoret, jadi tinggal sisanya itu depan sama bagian belakang. Jadi A log C. Oke. Untuk contoh soal yang pertama, 2 log 8 dikali 8 log 64. Nih, ini 8, ini 8. Jadi hasilnya ini dicoret aja karena sama. Jadi hasilnya itu adalah 2 log 64. Ya, jadi kalau ininya sama perkalian tinggal dicoret-coret aja. Oke? Jadi hasilnya 2 log 64. 64 itu adalah 2 pangkat 6. Ya, jadi hasilnya itu adalah 6-nya doang, pangkatnya doang yang kita tulis. Oke, lanjut untuk yang ini. Ya, 3 log 5 dikali 8 log 27 dikali 5 log 8. Oke, ini kita urutin. Jadi ini ada 8, ini ada 8. Ini ada 5, ini ada 5. Jadi kita urutin dulu nih. Jadi yang mendekati. Nih, jadi ini 3 log 5 dulu kita tulis. Terus ada 5 log 8. Nih, 3 log 5 dulu kita tulis. Ada 5 log 8. Terus ada 8 log 27. Jadi kita urutin dulu nih. Jadi biar ketemu angka sama, jadi bisa kita coret nih. Jadi hasilnya adalah 3 log 27. Karena ini sama-sama 5, kemudian ini sama-sama 8, jadi kita coret.
Jadi hasilnya depan sama belakang itu 3 log 27. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Ya. 3 pangkat 3, jadi pangkatnya aja yang kita ambil. Jadi hasilnya adalah 3. Oke, untuk contoh sifat yang ke-8 dan 9, langsung aja kita ke contoh soalnya. Kita punya 64 log 16. Oke, 64 itu adalah 2 pangkat 6. Sedangkan log 16 itu sama dengan 2 pangkat 4. Jadi kita kecilin dulu 64-nya itu adalah 2 pangkat berapa, 16 itu adalah 2 pangkat berapa. Kita udah dapet nih. Nah, setelah itu, ini adalah sifat yang ini. Ya, jadi M dibagi N. Ini M dibagi N. Jadi 4 dibagi 6. Ini 2 log 2-nya tetap di sini. Oke, 2 log 2 itu kan sama dengan 1 ya. Jadi kita perkecil 4/6 itu kita perkecil masing-masing bagi 2. Jadi 2/3 dikali 1 sama dengan 2/3. Oke, untuk sifat yang ke-10, ini lumayan banyak contohnya. Untuk yang pertama, ini A pangkat A log B sama dengan B. Jadi untuk yang pertama kita punya 6 pangkat 6 log 4. Jadi hasilnya itu cuma pangkatnya doang, yaitu si B. Berarti pangkatnya doang ya, sama dengan 4. Asalkan ininya sama. A-nya itu sama, 6 dengan 6, 3 dengan 3, 2 dengan 2. Oke, untuk yang 9, 3 log 5. Nah, ini kan pangkat 3 log 5 kan 9-nya itu kita rubah dulu jadi 3 pangkat 2. Kemudian setelah itu 3 pangkat 3 log 5. Nah, ini hasilnya itu adalah 3 pangkat 3. Kenapa? Karena 3-nya yang pangkat 2-nya itu 3-nya kita tulis. Nah, 3 log 5-nya 3-nya itu kita tulis. Jadi 5 pangkat 2. Jadi pindah ke sini. Nih. Ini 3-nya ini adalah ini. Nah, 3 ini adalah ini. Terus log 5 pangkat 2. Ya. Kemudian hasilnya adalah 3 log 5 pangkat 2 itu sama dengan 25. Jadi 3 pangkat 3 log 25. Jadi hasilnya si B doang nih. Jadi hasilnya adalah 25. Oke. Kemudian setelah itu 2 pangkat 4 log 3. Jadi 4 itu karena pangkat jadi kita setengah. Kalau pangkat itu sama dengan setengah. 2 itu kita rubah jadi 4 pangkat setengah. Ya. Kemudian 4 log 3-nya tetap. Jadi hasilnya itu sama dengan ini 4-nya taruh di sini. Log 3 pangkat setengah di akar 3. Akar setengah itu sama dengan akar. Hasilnya itu karena kita ingin menyamakan 4-nya nih. Jadi hasilnya nilai si B-nya doang, yaitu adalah akar 3. Lanjut, jika 2 log 3 sama dengan P dan 3 log 5 sama dengan Q, maka nyatakanlah setiap berikut P dan Q-nya. Untuk yang pertama kita punya 2 log 20. 20-nya itu kita rubah jadi 5 pangkat 4. 5 kali 4. Oke deh. Kemudian kalau perkalian itu kita rubah jadi penjumlahan, yaitu 2 log 5 ditambah 2 log 4. Setelah itu kita rubah lagi. Jadi untuk 2 log 5 ditambah 2 log 4 itu sama dengan seperti ini. Ya, kita rubah jadi 3 karena patokannya adalah 3 nih. Jadi untuk yang seperti ini kan, yang kalau 3 sama-sama 3 kan itu bisa dicoret ya. Jadi hasilnya itu adalah 2 log 5, sama aja sebenarnya. Jadi kita rubah seperti ini, kenapa? Karena yang ada di soal itu adalah 2 log 3 sama dengan P. Nah, ini kita buat jadi ada 3-nya dua-duanya nih. Kan kalau kayak ini perkalian, ini tinggal dicoret aja ya. Atau sama aja nggak berpengaruh. Ya. Jadi, kenapa kita buat seperti ini? Jadi, hasilnya itu 2 log 3 dikali 3 log 5. Kita tambahin 3-nya di sini. Karena kalau perkalian kan kalau ininya sama, ini bisa dicoret kan. Nah,
Kenapa 3? Karena patokannya adalah di sini 3. Nih, jadi harus 3 yang kita isi. Oke, jadi tinggal dicoret, jadi sama dengan 2 log 5, sama aja kayak ini. Nah, 2 log 4. 2 log 4 itu 4 pangkat 2, 2 pangkat 2. Jadi hasilnya adalah 2 doang, pangkatnya doang. Karena 2 log 2 sama dengan 1. Jadi pangkatnya aja yang kita hasilin. Nah, ini 2 log 3 itu ada. 2 log 3 itu sama dengan si P. 3 log 5 itu sama dengan si Q. Berarti P kali Q ditambah 2. Lanjut untuk 6, 5 log 6. Nah, 5 log 6 ini karena hanya ada 2 dan 3. 3 dan 5. Jadi kita rubah dulu. 6-nya itu kita rubah jadi 2 kali 3. Oke, 3 log 5 ini udah ada, yaitu si Q. 3 log 5 itu sama dengan si Q. Oke, jadi hasilnya ini kalau kalau perkalian kita rubah jadi penjumlahan kan. Jadi hasilnya 3 log 2 ditambah 3 log 3. Nah, 3 log 3 itu sama dengan 1. Kenapa? Karena sama-sama 3. Ya. Nah, sedangkan 3 log 5 itu adalah si Q. Nah, yang 3 log 2 ini kita rubah sifat yang ini. Nih. Ya. Jadi 3 log 2 ini kita rubah jadi 1/2 log 3. Ya, jadi 2 log 3-nya ini ada hasilnya, itu adalah si P. 2 log 3 itu sama dengan si P. Jadi biar hasilnya ada. Jadi hasilnya itu adalah 1/P plus 1. 1 itu adalah 3 log 3. Kenapa? Karena 3 sama dengan 3. 3 log 5 itu udah di soal, yaitu adalah si Q. Nah, 1 itu kita rubah jadi P/P. Jadi biar P-nya ini ini kan pembagian, ini kan ada pecahan, terus ada pembagian. Jadi biar kita rubah dulu, jadi 1/P plus 1. 1 itu kita rubah jadi P/P. Kenapa? Jadi biar P-nya itu gampang ditulis. Karena pecahannya udah sama, jadi hasil atasnya aja. Nah, kemudian ini PQ itu karena dirubah. Q/1 sama dengan 1/Q. Jadi kita rubah lagi. Oke. Untuk contoh sifat yang ke-11, kita punya diketahui log 3 itu adalah 0,4777, log 5 itu adalah 0,699, nilai dari log 60. Oke, log 60 itu adalah kita rubah jadi 3/5 dikali 100. Kenapa? Karena ini ada 3, ini ada 5. Jadi kali 100-nya itu kita hitung. Kira-kira dikali berapa yang sama dengan 60. Pokoknya harus ada angka 3 dan harus angka 5. Jadi 3/5 dikali berapa yang sama dengan 60. Jadi 3 kali 100 itu sama dengan 300 dibagi 5 sama dengan 60. Ya. Jadi kalau pembagian itu sama dengan dikurang, perkalian itu sama dengan dijumlah. Oke, jadi log 3 kita udah dapat ini. Log 5 udah dapat ini. Plus log 100 itu kenapa 2? Karena angka 0-nya ada 2, berarti itu sama dengan 2. Jadi tinggal dijumlahin, hasilnya adalah ini. Oke, dan ini adalah latihan soal untuk kalian. Thanks for the watching dan tunggu video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.